kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada Syahran, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Bismillah. Ada yang lain? Ada Bu. Kenapa mereka? Sakit. Ada lagi? Kenapa malam? Sakit juga Bu. Juga teman-teman kita yang sakit diberi kesehatan sehingga teman kita bisa mengikuti pembelajaran ke depannya. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya, ada yang tahu ini bentuk fungsinya apa saja? Kasih Bu. Si. Ya, Ocha silahkan. Ada fungsi injektif, fungsi subjektif, sama injektif. Yang mana fungsi injektif itu, Ocha? Dan Bu sama Bu. Kenapa disebut fungsi injektif? Karena himpunan A-nya itu memiliki pasangan di himpunan B. Ya, betul. Kemudian yang gambar kedua, Subjektif Bu. mengapa disebut fungsi subjektif? Karena tiap anggota pada himpunan B itu memiliki pasangan pada himpunan A. Yang ketiga, gambar yang ketiga, apa kira? Benar. Kenapa disebut objektif? Betul ya. Jadi fungsi bijektif ini ada kaitannya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, Ibu ingin tanya, kalian percaya nggak kalau di dunia ini kita diciptakan, kita itu diciptakan hidupnya itu berpasang-pasangan? Saya Nah, ada yang ingin menyebutkan contoh dari kehidupan yang berpasangan itu gimana? Ada siang dan siang dan malam. Kemudian Ada pasangannya. Ini perempuan dan laki-laki. Ya. Nah, jadi kalau misalnya siang dan malam, kebalikannya maaf. Kalau misalnya siang, berarti kebalikannya kalau misalnya lapar, kebalikannya Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa dari contoh yang kita sebutkan ini tadi? Nah, nggak ada yang tahu ya? Jadi kita belajar hari ini yaitu tentang fungsi inverse. Mengapa fungsi inverse? Mengapa fungsi inverse? Karena fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dan konsep fungsi inverse dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse dengan benar. Kemudian kalian dapat menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi inverse. Nah, di sini Ibu akan menilai kalian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu akan bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian penilaian pengetahuan Ibu akan memberikan tugas yang dimana kita akan mengerjakan setelah pembelajaran hari ini. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini Ibu akan menilai kalian bagaimana keterampilan
kalian untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian yang ibu akan kasih nanti. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran yang hari ini yaitu ibu akan memberikan suatu masalah pada kalian yang dimana masalah tersebut terdapat di LKPD. Kemudian ibu akan memberikan kelompok kalian 4 sampai 5 orang. Kemudian dari beberapa kelompok kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian kalian akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran nanti, ibu akan memperlihatkan suatu video. Nah, dari video yang sudah ditampilkan ada yang bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, baik, Cindy. Di video itu ada yang namanya fungsi inverse, karena kan tadi ada dari karet dibuat menjadi ban, terus kan ada juga dalam produksinya itu ada ban yang padat. Jadi ban itu diproduksi lagi menjadi karet. Jadi kan itu termasuk fungsi inverse. Ya, benar. Dengan jawaban Cindy, beri tepuk tangan untuk jawaban Cindy. Nah, jadi di dalam dunia industri ini kan terdapat dari video ini kan awalnya itu suatu perusahaan dia akan membuat hasil yaitu ban, hasil produksinya yaitu ban dari suatu bahan karet. Nah, jadi karet ini dimasukkan ke dalam mesin untuk diproduksi sebagai menjadi suatu hasil yaitu ban. Nah, karena suatu bahan itu pasti ada yang cacat nggak? Iya. Nah, jadi suatu bahan yang cacat ini supaya perusahaan ini tidak mengalami kerugian yang banyak, jadi perusahaan ini mengambil ide untuk mendaur ulang bahan yang cacat ini menjadi karet, sehingga yang karet ini tadi bisa didaur ulang menjadi suatu ban lagi. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan suatu LKPD yang dimana kalian akan mengerjakannya. Nah, ibu akan membagikan kelompok yang dimana yang kelompok 1 yaitu Cindy sampai si Silda, kemudian kelompok 2 dari Sinta sampai Soraya, kelompok 3 dari Ani sampai Syahran. Kepada anak-anak silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ibu, di sini silakan bekerja. Ibu akan mengasih kalian waktu selama 40 menit. Baik, Bu. Silakan bekerja. Ya, anak-anak perhatikan ibu sekarang. Jadi di dalam LKPD ini terdapat 7 pembelajaran dan petunjuk. Nah, kemudian di lembar selanjutnya di sini terdapat suatu masalah yang dimana kalian semua dapat menyelesaikan masalah yang di dalam lembaran ini.
Udah paham semua? Paham, Bu. Silakan bekerja kembali. Anak-anak sudah siap semuanya? Udah, Bu. Ibu minta kepada perwakilan kelompok 2 itu mengirimkan hasil jawabannya. Bu. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, apakah benar yang dijawab sama kelompok 2? Sama, Bu. Yang barangkali sama kayak kelompok 2. Di suatu permasalahan itu terdapat fungsi, yaitu fungsi X sama dengan 500X ditambah 20.000. Nah, fungsi X ini yaitu 5 juta. Nah, yang ditanya berapa banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan. Nah, jadi pertama yaitu kita menyelesaikan fungsi X sama dengan 500X ditambah 20.000. Nah, kemudian fungsi X ini kita ubah menjadi bentuk X, yaitu X sama dengan Y kurang 20.000 per 500. Nah, selanjutnya ubah variabel Y menjadi fungsi F inverse Y sama dengan Y kurang 20.000 per 500. Nah, karena ditanyanya itu fungsi X-nya itu yaitu 5 juta, maka fungsi F inverse X sama dengan X kurang 20.000 per 500. Kemudian fungsi F inverse X-nya itu kita masukkan 5 juta, yaitu 5 juta dikurang 20.000 per 500, sehingga hasilnya yaitu 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan pertandingan yaitu 9.960 orang. Sampai di sini ada yang kurang paham? Nah, di sini dari anak sekalian, ada Pak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dari sini.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu kan fungsi yang berkebalikan operasinya dari fungsi asalnya itu disebut fungsi inverse. Ada yang menyimpulkan yang lain? Nah, jadi benar ya yang dibilang sama Cindy. Jadi fungsi inverse itu yaitu fungsi yang berkebalikan operasinya dari fungsi asalnya. Fungsi ini memetakan anggota yang ada di kodomain fungsi asalnya ke fungsi domain yang fungsi asalnya. Di sini Ibu akan memberikan tugas sebagai untuk menilai pengetahuan kalian materi ini sudah sampai mana. Nah, kalian kerjakan 2 soal ini. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ibu. Cindy jangan contoh ya Cindy. Ya Bu. Silakan Bu. Apakah sudah siap anak-anak? Sedikit lagi Bu. Baik. Udah Bu. Oke anak-anak, silakan dikumpulkan jawabannya. Setelah apa page yang tadi ya? Ya Bu. Jawaban kalian sudah benar semuanya. Kalian bisa memberikan mengerti tentang konsep fungsi inverse itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Atau ada saran lain untuk pembelajaran kita untuk kedepannya? Bagaimana? Belajar di luar. Dan nanti Ibu akan minta ini ke kepala dan untuk melihat materi apa yang cocok untuk belajar di luar. Karena waktunya sudah habis, jadi buat akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.